Bapak Joko Purnomo, Ketua Kelompok Tani Sri Makmur Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alhamdulillah, kalau dikatakan menjadi petani kapan, sebenarnya kami lahir menjadi anak petani. Jadi kami jadi petani ini mulai lahir nih. Karena melihat bapak yang tiap pagi harus berangkat ke sawah, harus berkotor-kotor, harus berpanas-panas, ini menjadi bukan satu pilihan dulunya. Kalau masa muda-muda saya, petani itu paling sulit lah. Karena dulu itu serba manual, pada zaman dulu itu sering bacak itu pakai kerbau, pakai hewan lah, kadang-kadang juga nyangkul. Kalau zaman dulu ibaratnya ngolah satu petak lahan itu, satu petak tanah itu berminggu-minggu, pokoknya capeknya minta ampun, begitupun hasilnya pun kurang maksimal. Di 2006 kami ada undangan pertemuan yang orang bilang ini ada pertemuan nanti pembentukan kelompok tani katanya. Tanpa sengaja juga kami ini terpilih menjadi ketua kelompok tani waktu itu. Yang harus kemana dan ngomong apa ini tidak ngerti. Akhirnya dari situ kami mencari satu informasi. Apa lembaga ini maksudnya kemana? Sedikit demi sedikit kami himpun daripada informasi, jadi sama-sama belajar dan ceritanya dari awal kami juga belajar lagi karena walaupun anak petani, pikiran kami tidak ada mindset ke situ sebenarnya. Data pupuk juga amburadul, orang beli pupuk semaunya. Mereka yang tidak punya duit juga akan kesulitan pupuk. Udah berat, mikirkan pupuknya jadi semakin berat aja. Akhirnya kita mencoba mengajukan izin supaya kami dijadikan kios resmi. Petani itu sekarang itu seperti pupuk. Sekarang dari pemerintah kan pupuk sudah disubsidi. Terus harga pupuk subsidi pun sekarang turun. Kalau dulu itu soal pupuk itu minta ampun sulitnya. Rata-rata petani ini kalau ngomong perkara subsidi, mereka rata-rata tidak merasa terbantu dulunya. Karena apa? Pupuk itu berupa barang. Orang itu merasa terbantunya karena menerima duit, baru merasa menerima. Kalau kita beli non subsidi, itu harganya bisa tembus sampai 400.000 loh. 300 lebih sampai 400.000. Kalau kita beli subsidi 90.000 itu betul-betul terasa ketika administrasi ini ditertibkan, betul-betul pupuk itu penerimanya juga ditertibkan, maka terasa sekali perbedaan pupuk subsidi dan non subsidi. Bagaimana waktu itu saya traktor ngutang dulu. Mesti gadein BPKB untuk bayar traktor walaupun itu bekas, Mas. Kalau sekarang itu udah ada traktor, udah ada, pokoknya udah serba mesin lah. Zaman dulu, zaman sekarang itu jauh perbedaannya. Kalau sekarang itu satu petak itu nggak sampai 2 jam udah selesai. Rotavator yang besar yang sekarang kalau dulu bajak traktor itu cuma 1 hari itu cuma dapat 2 petak. Kalau sekarang pakai yang rotavator besar itu 1 hari bisa selesai dalam 2 jam. Kombin yang dibantukan itu kalau 1 hari bisa 2 hektar. Jadi kalau dulu panen 1 hektar bisa 4 hari, sekarang tinggal 2 jam selesai. Ini alhamdulillah ini bentuk kepedulian daripada kelompok Tani Sri Makmur terhadap anggota-anggotanya. Kami menyediakan air bersih, ini hasil daripada usaha bersama dari SHU Pupuk, akhirnya kita kumpulkan bersama, jadilah air isi ulang untuk
air minum warga sekitar sini. Alhamdulillah ini diambil 80% warga yang kurang lebih ada 200 kakak di sini. Dan ini gratis di sini, mau ngisi boleh, enggak apa-apa. Toh tidak disuruh mengisi pun masyarakat ini ada antusias. Ada yang isi 2.000, ada yang isi 5.000. Alhamdulillah per setengah bulan ini alat-alat ini kami bersihkan, kami kontrol dengan saringan-saringan yang kami bersihkan. Buat operasionalnya cukup sekali karena satu hari hanya cukup Rp3.000 ini untuk operasionalnya. Jadi seharinya bisa membantu warga untuk air minum kebutuhan setiap hari, insya Allah. Tugas penyuluh di sini kita menyampaikan inovasi-inovasi baru ke petani. Mau nggak mau saya harus warung ke warung karena di situ petani pasti ada. Kita guyonan di situ, mereka sudah kenal. Jadi lama-lama mereka akrab dengan saya. Harapan pemerintah hari ini support yang ada, alhamdulillah telah sampai kepada kami. Pupuknya mudah, harga gabahnya ditentukan, petani dipermudah dengan bantuan alat-alat berat yang ini sangat membantu daripada percepatan tanam di kami. Kalau zaman dulu tuh istilahnya bertani itu untuk makan cukup itu udah bersyukur lah. Kalau sekarang itu ya hasilnya melimpah, bisa punya tabungan lah. Petani ini kalau kita omong mas, dia nggak bakalan jalan. Kita harus memberikan contoh sama mama ini. Kalau kita bilang ini loh hasilnya lebih banyak, mereka nggak bakalan percaya. Harus kita contohkan kalau bagus, mereka baru mau ikut. Jadi kita di depan ini menjadi ketua kelompok tani, menjadi pilot project, kita harus berani mencontohkan, bukan menggurui mereka. Maka dari untuk pemuda-pemuda, kembalilah ke petani. Hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan di gelontoran supaya apa? Ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat. Jadi bangga menjadi petani, bukan lemah menjadi petani, bangga menjadi petani.